Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat-sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk terus semangat. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang minggu lalu, dan sekarang kita akan memasuki mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk melanjutkan materi yang lalu, materi yang kali ini mengenai sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. BPUPK terbentuk dan beranggotakan 62 orang yang berasal dari orang-orang terpilih yang memiliki kemampuan dan visi ke depan untuk kebaikan bangsa Indonesia, serta mewakili keberagaman yang ada di Indonesia, baik itu mewakili suku bangsa, golongan, agama, ataupun wilayah. Dalam keanggotaan BPUPKI, kita dapat melihat kebesaran dan betapa kenegarawannya para pendiri negara dalam menyikapi kondisi bangsa Indonesia. Para pendiri negara lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam melaksanakan sidang, BPUPKI senantiasa menjunjung semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah dan mufakat. Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 menyatakan, "Kita hendak mendirikan suatu negara, semua buat semua, bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, golongan yang kaya, tetapi semua buat semua." Pendapat Insinyur Soekarno tersebut menjelaskan bahwa para pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia. Terlepas dari pendiri negara tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dan akhirnya, kedua sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat dan berjagret dalam penutupan sidang BPUPK yang kedua pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, pernyataan dari Ketua BPUPKI dan tanggapan dari seluruh anggota sidang BPUPK menunjukkan para pendiri negara telah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Menurut Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memutuskan Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan dan Muhatta sebagai Wakil Ketua dan Rajiman sebagai anggota. Yang kedua, Panitia Persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang ketiga, cepat atau tidaknya pekerjaan panitia diserahkan sepenuhnya kepada panitia. Nah, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI hanya mempunyai 21 orang anggota yang diangkat menjadi ketua, yaitu Bung Karno, wakil ketuanya yaitu Bung Hatta, dan masih banyak anggota-anggota lainnya. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, petang hari datang utusan Saigun atau Angkatan Laut Jepang menemui Dr. Ranes Muhammad Hatta untuk memberitahukan dengan sungguh-sungguh bahwa daerah-daerah yang mayoritas tidak beragama Islam dalam wilayah yang diperintah oleh Angkatan Luar sangat berkeberatan atau keberatan terhadap bagian kalimat dalam rancangan pembukaan undang-undang yang berbunyi ketuhanan
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, selanjutnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dalam sidangnya menyetujui penghapusan bagian kalimat atau 7 kata, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, dalam rancangan pembukaan menggantinya dengan kata-kata ketuhanan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, arti dan makna Pancasila. Secara etimologi, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Nah, memiliki 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila yang artinya batu sendi, alas, dasar, prinsip. Nah, sila diartikan juga peraturan tingkah laku yang baik. Nah, jadi Pancasila ini apa? Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dan tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 tanggal 15 Februari 1946 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Pancasila. Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan negara. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Republik Indonesia harus berdasarkan dengan Pancasila. Meskipun tidak ada kata ataupun istilah dalam kata-kata Pancasila, namun dengan dicantumkannya rumusan tersebut dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka kita yakin bahwa rumusan itu adalah bernama Pancasila. Dengan kata lain, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya, kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup, Pancasila merupakan kristalisasi atau pengalaman-pengalaman hidup dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk sikap, watak, perilaku, tata nilai, moral, etika yang melahirkan pandangan hidup. Pancasila sebagai petunjuk hidup bangsa Indonesia yaitu memberikan arah bagi bangsa Indonesia dalam semua kegiatan dan aktivitas hidup di segala bidang kehidupan, dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, mengapa? Karena menjadi dasar aspirasi, semangat, motivasi, perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain. Nah, selanjutnya, tujuan bangsa Indonesia. Sebagai tujuan bangsa karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini merupakan nilai-nilai yang luhur yang dicita-citakan dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Nah, yang selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa. Nah, maksudnya gimana? Pancasila disepakati bersama oleh pembentuk negara bahwa Pancasila menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Rakyat telah bersepakat untuk melaksanakan pemeliharaan dan melestarikannya. Yang selanjutnya, yang keenam, sumber dari segala sumber hukum. Pancasila disebut sumber dari segala sumber hukum karena seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh peraturan perundang-undangan harus bersumber pada Pancasila. Nah, itu tadi
mengenai arti dan makna Pancasila serta kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, kita lanjutkan yang C sekarang, peran BPUPK atau BPUPKI, lalu PPKI dan para tokoh bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Peran BPUPK. BPUPK didirikan oleh penjajah Jepang, dan pendirian BPUPK ini sebagai upaya Jepang untuk meyakinkan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 28 April 1945 diumumkan pengangkatan anggota BPUPK. Upacara peresmiannya dilaksanakan di gedung Chue Sungai In di Pejambon, Jakarta, yang sekarang menjadi gedung Kementerian Luar Negeri. Nah, yang A, masa persidangan pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Rapat pertama diadakan di gedung Chue Sungai In di Jalan Pejambon, nomor 6 Jakarta, yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, di mana pada zaman Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volkswagen, lembaga DPR pada zaman kolonial Belanda. Rapat dibuka pada tanggal 28 Mei dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei 1945. Pada rapat pertama, terdapat 3 orang yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mendapat giliran mengemukakan pemikirannya di hadapan sidang BPUPKI. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Selanjutnya, masa persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada masa persidangan pertama BPUPKI berakhir, rumusan dasar negara untuk Indonesia merdeka belum terbentuk, padahal BPUPKI akan reses atau istirahat 1 bulan penuh. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang beranggotakan 9 orang, sehingga disebut panitia 9. Dan tugas panitia 9 adalah menampung berbagai aspirasi tentang pembentukan dasar negara Indonesia. 2. PPKI dan perannya. NKRI tentu ada karena ada yang mendirikan. Upaya untuk mendirikan sebuah negara tentu butuh perjuangan dan pengorbanan karena negara hendak dihuni oleh jutaan warga dan dalam tempo yang lama, sehingga dapat berdiri kekal abadi tanpa ada tantangan, gangguan, dan hambatan dari manapun. Dalam pengertian umum, pendiri negara adalah seluruh rakyat Indonesia yang telah berjuang melawan penjajah dengan semangat cinta tanah air, nasionalisme, rela berkorban jiwa, raga, harta, benda, waktu, negara, dan sebagainya demi mewujudkan Indonesia merdeka. Para tokoh perumus dasar negara RI merupakan peran yang sangat besar terhadap berdirinya NKRI. Para tokoh yang bergabung dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan adalah tokoh yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Bahkan ada yang berasal dari keturunan Tionghoa, Arab, dan India. Badan penyelidik ini beranggotakan 68 orang, terdiri dari 62 orang yang mewakili segala golongan masyarakat di seluruh Indonesia sebagai anggota biasa, dan 6 orang Jepang sebagai anggota luar biasa yang tidak punya hak suara. Nah, baiklah, itu tadi pembelajaran dan penjelasan
materi kita pada hari ini, dan mungkin pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita sambung di minggu depan. Dan pesan ibu buat kalian semuanya, semoga kalian selalu sehat, dijauhkan dari segala bahaya, dan apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.